balik lagi bersama Bena, Baby, Afisa. Hari ini kita lagi ada di Perpustakaan Wiyata Mandala, Kampus Tercinta. Hari ini kita akan membahas tentang ajaran agama lain. Agama apa tuh, Baby? Kalau kalian mau tahu, kalian harus nonton video ini sampai habis. Betul banget, biar kalian ngerti alur ceritanya itu kayak gimana. Tapi karena kita ngomongin agama, bukan berarti obrolan kita itu lebih tegang, serius, dan kaku gitu. Enggak, kita akan membawakannya secara enjoy, santai, dan bukan bermaksud membanding-bandingkan juga. Betul banget, kita juga pengen belajar tentang agama lain. Iya, makanya pastiin kalian nonton sampai habis ya, karena hari ini kita bakal membahas tentang ajaran agama Buddha, khususnya tentang kehidupan setelah kematian. Ternyata Buddha itu mandang kematian dan kehidupan itu sama ya, kayak kehidupan kita sehari-hari. Oke, tanpa berlama-lama lagi, makanya ayo kita mulai obrolan ini. Oke, hari ini kita ngomongin apa? Nah, Lexi, kamu merasa kayak hidup kita itu muter aja, situ-situ aja. Pernah. Kayak aku hari ini sedih, itu besoknya senang. Kalau tuh capek gitu ya. Kalau kamu pernah nggak? Kamu hari ini kamu hari ini lagi ketawa nih, ketawa yang sampai terjungkal-jungkal sampai keluar air mata, sampai gak ada suaranya. Terus di otak kamu mikirnya kalau besok tuh ada kejadian apa yang membuat kamu sedih. Padahal tuh besok itu belum kejadian, dan bisa jadi juga besoknya itu kamu nggak pernah. Pernah banget. Kayak kemarin contohnya ya, kita nonton bioskop. Ya itu kita ketawa dong, ketawanya lepas banget kan. Nah tapi besokannya tiba-tiba aku sedih banget. Tapi emang kadang ya, senang itu sifatnya sementara, datang dan pergi. Kayak udah kayak dia ya, yang datang dan pergi gitu. Bener banget. Siapa tuh? Tapi tuh kalau di dalam agama ajaran Buddha ya, itu namanya samsara. Yang samsara itu tuh dia tuh kayaknya bukan cuma soal lahir dan mati, tapi di samsara itu yang kamu bilang dan yang aku rasain juga, yang kita itu merasa senang, sedih, terus capek, terus ulang-ulang tuh begitu kan. Ya betul. Itu kalau kita ngerasain berpulang-ulang, itu artinya kita muter di dalam samsara. Karena kita itu ya ikut terus ngejar sesuatu yang kita mau, yaitu ya senang. Kita nggak mau tuh ngerasain sedih, kita nggak mau ngerasain capek, kita mau senang aja. Nah itu kita selalu muter di samsara. Yang artinya sebenarnya tuh dari kemarin, sebelum kita tahu istilah ini, kita tuh udah muter di dalam samsara ya. Iya. Karena jujur aja aku nggak mau banget ngerasain sedih. Jujur aku tuh maunya tuh senang mulu, padahal sih senang itu kan sementara ya. Sementara, ya Gak bakal bisa abadi. Iya betul. Karena di dunia ini tuh nggak ada yang abadi. Benar, yang abadi hanyalah Samsara itu polanya itu kayak dia itu lahir, terus dia mati, habis itu dia lahir lagi, ya. kan? Reinkarnasi kan? Tapi itu yang berlanjut tuh bukan jiwa yang sama sih. Itu ya dia berlanjut itu karena karma. Ya. Ada karma baik, ada karma buruk. Ya kalau di kita juga, kalau di agama kita juga ada ya. Ada. Itu kalau di agama kita tuh yang katanya di sana, kamu tau nggak sih di sana, misalnya kan meninggal, terus di alam sana yang katanya alam sana tuh kita akan terlahir kembali sesuai perbuatan ya, sesuai perbuatan kita di dunia. Nah, banyak ya macam-macamnya. Yang katanya aku tuh pernah dengar katanya tuh ada apa sih tapi yang itu Ini manusia berkepala, ada badannya manusia terus kepalanya babi. oh iya tahu. Ya itu ya, itu mungkin perbuatan yang dilakukan apa kali ya yang di dunia yang membuat dia di akhirat begitu. Itu zolim sih kayaknya. Tapi itu kan di agama kita ya, mungkin di agama kita itu beda. Beda. Tapi kalau di agama kita itu samsara ini dia itu karena ada sebab akibatnya ya. Iya pasti. Karena gak mungkin nih samsara terus berulang kalau nggak ada sebab akibatnya. Nah sekarang menurut kamu kenapa ini bisa terus berulang? Kenapa ya?
Ada gak sih? Kayak karena itu nggak sih yang kemarin kita belajar apa sih yang hukum 12 musabah. Nah, 12 sahabat itu adalah sebab akibat dari Iya, hubungan yang saling bergantungan. Iya. Musabah ini buat buku 12 musabah. Ada sabab-sabab yang itu kan sebab kita. Kalau misalkan dari yang kita tahu yang kita pelajari mungkin ada 12 sabab itu mereka itu saling berhubungan. Kayak tapi kayak kehidupan kita juga sih, nah. Kayak misalkan ya ketidaktahuan menimbulkan bentukan kehendak. Nah yang kedua ini bentukan kehendak menimbulkan kesadaran. Kesadaran menimbulkan nama dan rupa atau yang disebut tuh individualitas. Terus nama dan rupa menimbulkan 6 landasan indera. 6 landasan indera ini menimbulkan singgungan. Singgungan menimbulkan perasaan. terus selanjutnya Perasaan menimbulkan nafsu atau keinginan. Terus nafsu keinginan menimbulkan kemelekatan. kemelekatan tuh kayak kebergantungan kali. Iya, kebergantungan kayak Kayak akan sesuatu tuh dia udah nggak bisa gitu nggak ya. bisa lepas, nggak bisa lepas. Kemelekatan ini menimbulkan kelangsungan hidup. Nah, kelangsungan hidup menimbulkan kelahiran. Kelahiran menimbulkan penuaan dan kematian. Tapi kalau di sini tuh ada 6 landasan indera. Kayaknya 6 landasan indera tuh berarti ada mata. Apa aja sih indra? Ada mata, telinga, ini nggak sih? Ini hidung, Hidung, mulut, mulut, ya hidung, mulut, dua lagi tuh. tangan. Indra, Terus asal kalau di kita ada pikiran masuk nih. tiga pikiran Kalau di kita kan kita banyak. kalau di kita tuh pikiran nggak masuk. Iya. Kan? Pikiran masuk. Kalau di Buddha mungkin karena pikiran itu ngaruh cara kita berpikir ya. Sama kayak kemelekatan. Iya, iya. Apa kan? Nah tadi kan ngomongin kalau misalkan di Buddha itu kan ada karma dan reinkarnasi ya. Iya betul. Nah di ajaran Buddha juga ada 6 kan. Nama apa tuh? 6 alam kehidupan. Oh, nama kehidupan. Oh, jadi dia karma baik sama karma buruk ya? Mungkin ya, cuma dari itu ada 6. Oh ya. Apa aja sih? Oh, ini itu yang pertama, itu ada alam dewa. Alam dewa itu mungkin yang kepercayaan yang Buddha itu ada dewa. Nah, terus Yang kedua adalah asura. Asura itu Dia itu kayak konflik, cemburuan, konflik. Wah. Terus yang ketiga itu ada alam manusia. alam kita ya. Iya, alam kita. Di sini yang membuat kita sadar akan perbuatan kita tuh biasanya manusia. Karena kita punya pikiran yang maksudnya manusia itu diciptakan ada pikirannya untuk kita berpikir. Harusnya sih manusia nggak itu nggak berbuat seenaknya. Harusnya ya, dia Ya, itu cuma kayak gitu. iya, Kan cuma ada sekarang juga banyak kan banyak banget malah. manusia yang di luar nalar. Betul, tadi 3 ya? Iya, tiga. Terus ada lagi alam hewan. Nah, hewan juga itu cukup alam. Makanya kita jangan pernah membunuh hewan. Kalau bukan diburu buat makan, Ada juga pemburuan liar. kalau itu yang nggak boleh itu pemburuan liar ya. Iya, pemburuan liar. Banyak. Terus yang kelima ada alam hantu lapar. Oh, roh lapar. Iya. Itu kita awal apa? Kalau kita mau ngajuin pertanyaan ke pasifiknya itu langsung roh lapar. Nggak boleh, bukan nggak boleh sih kayak gak ada basi-basi awalnya ya namanya. Karena tiba-tiba kita sekarang udah tahu duluan. Iya, roh Kayak lapar. tiba-tiba kita bisa nanya ke bahasnya pemuka agamanya kayak langsung nanya roh lapar ini gini tuh nggak kata pasutnya kayak Kurang apa ya? Nggak ada openingnya gitu. Nggak ada basa-basi. kita tiba-tiba udah tahu aja Iya. langsung roh lapar. Tiba-tiba roh lapar. Kamu tau dari mana gitu kan? Pasti pemuka agamanya juga bingung kayak lah belum nanya udah tahu aja roh lapar. Kalau misalkan nah tadi kan tentang alam Iya. Ada lagi nih yang terakhir. Ada lagi? Iya, kan udah lipat tadi. Oh iya. Yang terakhir itu ada alam neraka. Oh, neraka. Berarti di sini tuh adanya alam dewa. Kalau di kita kan adanya tuh surga dan neraka. Nah, kalau ini dewa dan neraka. Ya, tapi mungkin dewa itu untuk yang bahagia ya, Yang amal perbuatannya baik. Ya, berarti
beda nama ya. Nah kalau misalkan kita ini kan tadi kan ngomongin samsara ya, nyambung lah ya. Samsara itu adalah sebab akibat yang kita terus menerus lakukan. Sebenarnya itu bisa berhenti gitu. Ya, Bisa gimana berhenti caranya? dari samsara itu. Karena tuh kalau di ajaran Buddha itu hidup itu tuh sebenarnya bukan mau bahagia aja, tapi mau juga bebas dari apa? Bebas dari samsara, bebas dari keinginan, kemelekatan dari apa? Ketergantungan ya. Intinya bebas lah pokoknya. Nah itu tuh namanya nirwana. Nirwana itu kayak intinya tuh kita, nirwana itu bukan tempat tapi bukan juga alam yang tadi kita bilang ya, bukan juga alam, tapi dia tuh kayak apa ya? Kayak apa nih nirwana? Kayak kita tuh merasa kalau kita tuh udah lepas dari yang tadi samsara itu kan. Iya. Samsara itu adalah kita tuh kayak mikir kita mau senang terus, kita nggak mau sedih. Ya, ngerti. Nah kalau misalkan kita Nirwana. udah masuk di fase nirwana, kita Kayak udah ngelepas semuanya. iya kayak ya udah, maksudnya bebas aja gitu, udah nggak terlalu mikirin kayak gue harus senang terus. Iya, betul. Gue nggak mau sedih. Gak ada pikiran lagi kayak harus senang sedihnya. Nah kayak udahlah gitu, sama juga kita sedih. Itu jalanin aja. Kalau misalkan kita ada apa yang kayak treadmill Nah itu. samsara. Kayak Samsara itu kayak naik treadmill. Nah nirwana ini bukan ganti treadmill yang lebih mahal, tapi nirwana ini adalah kita turun dari treadmill, yang artinya kita nggak dipaksa jalan di atas treadmill, tapi kita bisa jalan sendiri. Kita kayak udah udah semau kita, ya udah selesai. Dalam ajaran Buddha itu ya begitu. Hidup itu nggak cuma bahagia tapi juga bebas dari semua yang membebani hidup. penderitaan juga termasuk. Jadi tujuan akhir Buddhisme itu adalah bukan hidup abadi, bukan bahagia terus, tapi bebas yang tadi kita bilang, bebas dari penderitaan, bebas dari keharusan untuk terus mengulang, bebas dari dan mungkin pendapatan. dan mungkin hidup ini bukan juga soal nambah, tapi soal melepas. Mungkin kita belum sampai nirwana, tapi memahami ini bisa bikin kita lebih sadar dalam cara hidup kita hari ini. Karena kesadaran kecil adalah langkah keluar dari samsara. Berarti gara-gara kita belajar agama Buddha juga tahu ya, ternyata hidup kita ini saling berkesinambungan, Berkaitan. ya, yang sebenarnya juga kita ternyata melakukan yang Buddha ajaran karena kita nggak tahu ya, jadi ya udah kita nggak tahu, tapi karena kita sendiri tahu, jadi lah kita tahu kalau yang kita rasakan itu adalah namanya samsara, dan rasa kita lepas dari samsara itu adalah namanya Nirwana. nah, kita hidup juga yang dari kita nggak tahu, terus kita jadi berkehendak, kita ada indra, itu juga ada dari Buddha. Tadi namanya apa? Hukum 12 Nusantara. itu ada 6 alam kehidupan juga yang Iya. kita sama yang kita tahu di agama Islam. Cuma di agama Islam ya mungkin juga banyak ya, Banyak. kayak misalnya kita setelah kematian itu ada alam-alam gitu. Iya, ada. Tapi yang kamu tahu apa Nam? Kita itu melewati jembatan Siratul Mustaqim. Alam apa yang kita meninggal terus kita dikumpulkan? Itu di Padang Mahsyar. Alam apa? Alam barzah. Iya, Alam Barzah. Ya, nah itu kalau di agama Islam kayak itu juga ada perhitungan amal perbuatan. Iya. Dan itu yang tadi kita bilang juga, kalau misalkan manusia juga di kepercayaan agama Islam juga nantinya tuh akan hidup lagi di alam sana yang sesuai sama perbuatan dia di dunia. Jadi kayak mungkin berubah-ubah kali ya, kesannya bukan seperti manusia utuh. Jadi mungkin sekian dari podcast kita tentang yang membahas tentang agama Buddha. Kurang lebihnya mohon maaf karena kita juga baru belajar dan baru memahami. Terima kasih. Bye bye. See you, Bena.